Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anissa Putri Rahayu. Dalam video kali ini aku akan membahas mengenai ruang lingkup komunikasi organisasi. Nah, eh, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komunikasi organisasi. Nah, di video kali ini aku juga bakal membahas 4 pembahasan. Yang pertama, konsep dasar dalam komunikasi. Yang kedua, konsep dasar organisasi. Yang ketiga, relevansi komunikasi dan organisasi. Nah, yang keempat ini fungsi dari komunikasi dalam organisasi. Dengan konsep dasar komunikasi, kita mulai dari pengertian komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial yang pasti hidupnya itu penuh dengan interaksi, bersosialisasi dengan makhluk lainnya. Salah satu unsur terpenting dalam kehidupan manusia yaitu berkomunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin atau kata Latin communi yang bersumber dari kata communion yang berarti bersama menurut Harper 2016. Nah, secara umum, konsep dasar komunikasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward M. Bodaken terdapat 3, yaitu komunikasi sebagai tindakan satu arah, yang kedua komunikasi sebagai interaksi, yang ketiga komunikasi sebagai traksional. Oke, next. Itu unsur-unsur komunikasi. Nah, unsur-unsur komunikasi ini ada 6. Apa aja sih, Kak, unsur-unsur komunikasi ini? Nah, yang pertama ini komunikator. Komunikator itu apa? Komunikator adalah seseorang yang bertindak atau sebagai penyampai pesan gitu, kayak guru ke anak muridnya gitu. Nah, pesan ini sendiri adalah berisikan informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang ketiga, media. Media itu apa, Kak? Media ini sarana bagi komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan atau kepada halayak. Nah, komunikan. Kalian dengar kan tadi aku nyebut komunikan. Apa sih komunikan? Nah, komunikan ini merupakan seseorang yang menerima pesan dari komunikator. Yang kelima, feedback. Feedback ini reaksi atau balasan dari komunikan kepada komunikator sehingga komunikasi berjalan dengan 2 arah. Terus selanjutnya yang terakhir, noise. Noise ini apa? Noise ini adalah gangguan dalam komunikasi. Oke, kita next. Tingkatan komunikasi. Yang pertama ini adalah komunikasi interpersonal. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Yang keempat, komunikasi publik. Yang kelima, komunikasi organisasi. Yang keenam, komunikasi massa. Oke, kita next. Konsep dasar organisasi. Konsep dasar organisasi, kita mulai dari pengertian organisasi itu sendiri dulu. Organisasi adalah bentuk formal dari sekelompok manusia yang tujuan individualnya masing-masing dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan organisasi ini sampai atau jadi goals, nah, kita sebagai anggota, pengurus, itu kita harus bekerja sama untuk menjadikan tujuan itu tercapai. Oke, unsur-unsur organisasi. Gak cuma komunikasi doang yang punya unsur-unsur, tapi organisasi juga mempunyai unsur. Nah, setiap bentuk organisasi yang mempunyai unsur-unsur tertentu, yaitu antara lainnya 1. Personil, yang kedua teamwork, yang ketiga tujuan bersama, yang keempat peralatan, yang kelima lingkungan. Oke, next. Bentuk-bentuk organisasi. Nah, yang pertama ini ada organisasi lini, yang kedua organisasi lini dan staff, yang ketiga organisasi fungsional, yang keempat organisasi lini dan fungsional, yang kelima organisasi lini dan fungsional dan staff, yang keenam organisasi komite. Kita next. Fungsi organisasi.
Fungsi organisasi adalah untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi itu sendiri. Nah, ada 4 nih fungsi organisasi yang sangat perlu diperhatikan berkaitan dengan manajemen organisasi. Yang pertama, perancangan, yang kedua peraturan, yang ketiga pelaporan, yang keempat pengawasan. Kita next. Relevansi komunikasi dan organisasi. Nah, menurut Rogers 1976, komunikasi adalah darah kehidupan organisasi. Jika satu arus komunikasi hilang dari organisasi tersebut, maka organisasi tersebut tidak akan ada lagi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya tanpa komunikasi, organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Nah, tidak ada peluang bagi mereka untuk mempengaruhi seseorang. Organisasi sangat berketergantungan dengan komunikasi karena untuk mencapai tujuan organisasi tersebut diperlukan suatu proses komunikasi yang dapat mentransfer pesan-pesan dari komunikator kepada komunikan. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Nah, fungsi komunikasi dalam organisasi ini ada 4, yaitu yang pertama fungsi informatif, fungsi persuasif, fungsi regulatif, dan fungsi interpretatif. Nah, fungsi informatif ini memastikan anggotanya mendapatkan informasi yang banyak di dalam organisasi tersebut. Nah, yang kedua, fungsi persuasif. Nah, fungsi ini mengatur suatu organisasi, kekuasaan, dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil yang sesuai dengan diharapkan. Yang ketiga, regulatif, merupakan peraturan-peraturan yang berlaku dalam organisasi tersebut. Nah, yang keempat ini yang terakhir, fungsi interpretatif. Nah, fungsi ini fasilitasi karyawan untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Oke, sekian videonya hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan subscribe.